Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Ashifana dengan NIM 4012000085 dari kelas 4 ESC akan menjelaskan materi mengenai akad dalam perbankan syariah. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi, akad berarti mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Sedangkan secara terminologi, akad adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan dan qabul atau suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan. Persyaratan umum suatu akad. Secara umum, suatu akad harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi secara hukum. Yang kedua, objek akad harus jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Yang ketiga, akad dan objek akad tidak dilarang oleh syarak. Dan keempat, ada manfaatnya. Dan terakhir, ijab dan qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syarak. Selanjutnya yaitu penggolongan jenis akad. Dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah, akad digolongkan menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan akad ijarah. Berikut ini adalah pembagian jenis-jenis akad bank syariah. Yang pertama, akad tabaruk. Akad tabaruk ialah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk kebaikan, sehingga bersifat tolong-menolong dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Secara umum, akad tabaruk terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama meminjamkan uang, seperti akad qard dan rohan. Yang kedua, meminjamkan jasa, seperti akad wakalah, wadiah, dan kafalah. Yang ketiga, yaitu memberikan sesuatu, seperti hibah dan wakaf. Jenis akad yang kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama natural certainty contract. Yang kedua natural uncertainty contract. Akad ijarah natural certainty contract ialah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk akad natural certainty ini yaitu akad murabahah, salam, istisnah, dan ijarah. Sedangkan akad ijarah natural uncertainty contract ialah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam akad natural uncertainty contract yaitu akad musyarakah, akad muzaroah, akad musaqah, dan akad mukharabah. Akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan akad ijarah. Akad tabaruk terdiri dari qard, wadiah, wakalah, kafalah, rohan, hibah, dan wakaf. Qard adalah suatu akad perjanjian pinjaman lunak diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dengan dasar ta'awun atau tolong-menolong. Yang kedua, wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendakinya. Wadiah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Selanjutnya, wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Selanjutnya, kafalah. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi pinjaman bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Selanjutnya, rohan atau gadai. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya, hibah atau pemberian. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan sukarela. Dan yang terakhir, wakaf. Wakaf merupakan pemberian sesuatu di mana penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama. Selanjutnya, akad ijarah. Akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama natural certainty contract yang terdiri dari murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Murabahah sendiri menurut ulama fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu.
Selanjutnya akad salam. Akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya istisna. Istisna menurut MUI adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya akad ijarah natural uncertainty contract yang terdiri dari akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir akad mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, atau suatu akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dananya besar 100% dan pihak lain memberikan dalam keahliannya. Selanjutnya yaitu akad dan produk bank syariah. Secara garis besar, produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan sosial. Yang pertama yaitu produk dari pendanaan itu sendiri, yaitu seperti giro, tabungan, dan obligasi. Yang kedua, produk dari pembiayaan seperti investment financing, trade financing, dan dana talangan. Produk yang ketiga yaitu produk jasa perbankan seperti jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan jasa keagenan. Dan yang terakhir, produk dari bank syariah yaitu sosial. Produk dari sosial ini seperti pinjaman dana kebajikan. Sekian penjelasan saya mengenai akad dalam perbankan syariah. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.